Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk salah satunya silaturahmi dan untuk mencari ilmu, yaitu dalam rangka sinau bareng. Sebelum kita membahas tentang diagnosa melalui wajah dan sorot mata, di sini semua sehat semua kan? Alhamdulillah. Habis senam ada yang pusing enggak? Atau mual atau pilek? Ada yang pilek? Ini loh Pak. Nah, lengkap itu. Nah, kalau ada yang mual dan pusing, itu proses detoksifikasinya. Ibaratnya membuang racun atau sumbatan-sumbatan, lendir, dahak, kemudian feses, itu kan salah satu membuang racun tubuh. Racun tubuh kan nanti ada dua. Nah, racun emosi juga bisa dibuang dari situ, racun kelembapan juga bisa dibuang dari situ juga. Ada pertanyaan tentang senam tadi sebelum masuk ke materi? Monggo kalau ada. Ya, monggo. Kami ini tidak berimbang Pak, kanan dan kiri. Jadi kiri itu rasanya menarik ini, yang kanan oke, yang kiri kayak lemah. Nah, biasanya kalau antara kanan dan kiri itu karena yang sering dilatih itu kan bagian yang kanan, sehingga yang kanannya itu bisa kuat, yang kiri itu belum terlatih, nggak seimbang, maka energinya nggak seimbang. Jadi energi itu kan sebenarnya bergerak dari kiri ke kanan, seperti matahari terbit. Jadi karakter energi kita itu bergerak dari kiri ke kanan, maka melatih energi yang kiri, tangan yang kiri ini juga penting selain yang kanan. Walaupun tangan kiri karakternya yin, tangan kanan karakternya yang. Nah, seperti itu. Jadi dilatih terus sampai nanti imbang sendiri. Ketika gerakan yang tadi, yang untuk menguatkan jantung dan paru-paru. Ada pertanyaan lagi? Kalau membuang energi negatif kan tangannya begini. Ya. Ya, dua. Kalau itu saya pernah lihat ada terapis itu pakai tangan gini, posisi maksudnya pakai tangan dua ini, cuman saya nggak tahu yang dua ini. Itu emang bisa, maksudnya terapis pakai. Itu kan memang kalau sudah energi negatifnya dibuang, tinggal kita nerapi ke orang. Pakai gini. Iya, nanti kalau ada orang bela diri itu kungfu melukai jarak jauh kan tinggal gini. Itu langsung kepotong lehernya. Nah, seperti itu jari pedang, tinggal gini. Kayak orang Dayak itu pakai energinya seperti ini. Karena sudah bisa mengolah energi. Nah, makanya dibutuhkan ketenangan dan dibutuhkan suwung. Suwung itu kosong. Jadi kalau kata orang apa itu biksu tong ya, kosong adalah isi adalah kosong. Nah, karena manusia ini awal terjadinya alam ini adalah kekosongan awalnya itu. Kemudian kekosongan, habis itu saling bertemu berputar, timbullah satu, yaitu Nabi Adam, satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi segalanya. Jadi awal terjadinya bumi ini, teori fisikanya kan satu kesatuan kan, itu kekosongan karena bergeseran energi antara panas dan dingin, kemudian pisah, pecah. Yang energi panasnya naik, yang energi yinnya itu turun. Kemudian satu jadi dua, habis itu dua jadi tiga, tiga jadi segalanya. Nah, sama manusia kan juga sama terciptanya itu, mulai dari kosong, ciptakanlah Nabi Adam dari satu, energi yang kan, kemudian jadi dua, dua itu juga tercipta dari tubuhnya Nabi Adam, dua, satu jadi dua, dua bersatu jadi tiga, tiga jadi segala-galanya. Nah,
maka manusia itu diturunkan sebagai khalifah di muka bumi. Tanpa adanya manusia, bumi ini akan baik-baik saja. Jadi nggak masalah, nggak ono menungso nggak masalah. Kalau bumi ini tidak ada ulat atau tidak ada cacing, bagaimana yang terjadi? Manusia akan punah. Makanya manusia itu makhluk sosial, suruh ngatur di muka bumi. Kalau manusia ya nggak masalah bumi ini. Jadi saya ngerusak sopo. Sudah, itu kuncinya. Nah, maka pakai jari itu tadi ini untuk melepaskan energi negatif. Jadi kalau nanti kita terapi ruqyah itu kan biasanya pakai satu ini juga peka energinya. Kalau sudah kuat energinya baru kita arahkan, oh ini nanti narik ke atas, ke bawah, tergantung niatnya. Tergantung niat. Nah. Untuk mengetahui ini kuatnya energi gimana? Tadi kan yang terakhir di depan perut kan agak terasa panas gitu loh. Iya. Itu apakah sudah ada masuk energi yang itu untuk ditransfer ke orang lain? Kemudian seandainya itu sudah ada, bagaimana caranya untuk transfer itu? Nah, untuk mengetahui kekuatan energi kita itu tergantung energi terkuat itu dalam kehidupan apa? Ketenangan. Jadi orang yang tenang itu pasti energinya kuat. Kalau kita berlatih kemudian tidak tenang, penuh dengan ketakutan, sering marah, itu energinya paling rendah. Kemudian dari tenang menghasilkan nanti ikhlas, ikhlas menghasilkan cinta, cinta akan menghasilkan husnudzon, husnudzon akan menghasilkan kejujuran, kejujuran akan menghasilkan ketenangan. Itu nanti hukumnya seperti itu. Maka energi tertinggi dalam kehidupan itu adalah ketenangan. Kan manusia diciptakan, kembali lagi kan, manusia itu diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah. Ya cukup kan, sudah beribadah, ya sudah cukup, semua sudah diatur. Kalau kita tidak tenang, berarti kan ada sesuatu yang kita khawatirkan dan kita merasa tidak terima. Energi kuat itu akan menghasilkan ketenangan. Jadi latihan itu tadi kita lihat bisa kuat atau tidaknya, bisa dicek tentang ketenangan. Lek wis tenang, itu insya Allah energinya kuat. Karena apa? Ketenangan itu disukai rezeki. Emosi itu tidak disukai rezeki. Orang yang tenang itu pasti rezekinya banyak. Dan uang akan tenang di sisinya. Kalau orang yang emosi, mudah marah, otomatis uang itu datang banyak, langsung cepat pergi. Contohnya habis gajian besar, tiba-tiba besok anaknya masuk rumah sakit karena jatuh. Nah itu berarti ciri-ciri orang yang tidak disukai uang. Nah otomatis kan energinya kan panas sehingga membuat uang itu terbakar. Uang itu energi, uang itu energi. Maka energi tenang dan kita penuh dengan senyuman, yang datang uangnya itu juga tersenyum. Nah kalau energi kita itu sering marah, yang datang uangnya itu gambarnya juga marah. Nggawa golok iku sing teko, tergantung frekuensi. Maka sesuai dengan frekuensi kita, maka orang tersenyum itu banyak mendatangkan uang. Lele emosi ya wis siap-siap sing nggawa golok iku teko. Nah itu ciri-cirinya dari energi kita sudah kuat. Ketika energi kita kuat, nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang kuat juga energinya. Itu namanya kaidah hukum sefrekuensi. Kalau sudah ada energi, harus dialirkan, jangan stagnasi. Kalau tidak dialirkan, nanti timbul stagnasi. Caranya mengalirkan apa? Dibelanjakan. Kalau sudah ada uang banyak, harus membelanjakan. Ditabung terus ya. Ojo ditabung terus. Atau harus disedekahkan. Karena kalau kita sering menabung terus, ada uang ditabung, pelit untuk berbelanja, itu akan dipaksa oleh Allah untuk mengeluarkannya. Tiba-tiba didatangkan pencuri, tiba-tiba didatangkan dengan banyak musibah. Itu karena efek kita tidak mengeluarkan. Itu kaidahnya uang. Energi itu harus berputar. Kan kaidahnya itu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, yang dapat berubah bentuk.
Nah, seperti itu kaidahnya. Itu fungsi aliran. Maka banyak kasus terjadi stagnasi energi hati. Orang itu marah karena jarang dialirkan, tidak dialirkan energinya. Maka terapinya biasanya tak suruh sedekah. Sedekahnya jangan karena kasihan, musakni tak bantu, nanti terakhir dikasihani. Itu kan nggak ikhlas. Orang yang sedekah karena kasihan, siap-siap nanti kedepannya dikasihani orang. Pasti itu kaidahnya. Rata-rata kan banyak kasus ditulung mendung itu kan karena ngasih seseorang itu karena kasihan. Harusnya kan dengan apa? Ya kalau kita berbuat ke orang lain itu sama dengan berbuat untuk diri kita sendiri. Itu kaidahnya. Jadi ngasih ke orang lain itu kita harus bersyukur. Ya alhamdulillah ada orang yang saya kasih. Lah kalau orangnya kaya kita mau ngasih apa? Contohnya jenengan itu pas ono zamane sapa Raja Sulaiman. Kita mau ngasih apa ke Raja Sulaiman? Kabeh wis duwe. Nah, seperti itu kan. Kan kita bersyukur ada orang miskin, ada orang yang butuh pertolongan, itu bersyukur. Jadi berterima kasih sama orang-orang yang nggak mampu. Kalau menolong jangan kasihan. Itu sombong terselubung. Kan sombong merasa kita lebih punya daripada dia kan. Seakan-akan seperti itu. Akhirnya nanti dikasihani di kemudian hari. Nah itu banyak kasus dari curhatan pasien-pasienku, mesti ceritane ngono. Aku mari nulung dulurku sakmene, tapi saiki moro aku ditikung. Lah soalnya menolongnya karena kasihan, bukan ikhlas. Nah itu kaidahnya. Terus kenapa kok jarinya dua? Jarinya dua kan ini titik usus besar dan satunya titik untuk perikardium. Nah, titik usus besar ini untuk pembuangan. Yang satunya itu untuk menguatkan dari jantung untuk liver. Maka jarinya dua, double. Itu bukan gini ya, gini. Gini. Sebaiknya berapa? Seminggu berapa kali? Tiap hari, tiap pagi. Kalau saya lakukan tiap pagi. Senam itu. Senam itu tiap hari, tiap pagi. Paling bagus itu habis sholat duha. Karena energi alam stabil itu di waktu sholat duha. Sholat duha kan. Apa itu sholat tahajud? Sholat tahajud sebelum subuh berarti. Sholat tahajud sebelum subuh. Tapi biasanya kalau latihan jam 3 itu beda dengan latihan habis subuh. Energinya paling besar untuk menariknya dan muncul ketenangan itu waktu sholat itu tadi tahajud. Di luar rumah apa di rumah? Bebas di rumah bisa, di luar rumah bisa. Nah kalau kita lakukan nanti seminggu, coba cek. Kebanyakan akan terjadi banyak perubahan dalam hidup Anda. Mesti ono, lek rezeki kan hal kecil itu. Aku mesti lebih tenang, dikumpulkan dengan orang-orang sing circle bagus, tenang. Saya kira ketemu wong ruwet berarti karakter kita juga ruwet. Nah, itu kaidah. Kalau kita sering ditipu orang, berarti kan diri kita ini ada sesuatu yang bermasalah. Kenapa kok kita nggak disukai uang? Paling kita benci dengan uang. Kan banyak orang benci dengan uang kan sekarang. Banyak kasusnya yang benci dengan uang. Uang banyak nanti hisapnya itu lama. Uang banyak itu terjadi pertengkaran rumah tangga atau yang lain. Gara-gara uang akhirnya terjadi seperti ini. Itu salah satunya benci dengan uang. Itu benci dengan uang salah satunya itu. Maka kalau orang berpikiran seperti itu rezekinya itu sempit, ya sudah. Nah, harusnya kan kita kalau pengen loh ya, kan ada orang memang tipenya nggak suka uang, ada orang. Makanya dia ngomong gak popo wes uang sedikit kan hisapnya itu lebih cepat nanti ya nggak apa-apa. Nah kan ada orang yang berpikirnya seperti itu ya nggak masalah. Dia rata-rata selamanya nanti uangnya juga sedikit. Tapi nggak apa-apa itu kan pilihan. Tapi seneng Kamu menghibur diri katanya. 39 permasalahan hidup. Terus nanti bilang kita tidak mampu, ya akhirnya tidak dimampukan oleh Allah. Waduh, nggak mampu, nggak bisa. Akhirnya itu yang terjadi dalam mindset kita. Nah, makanya senam energi itu penting untuk menguatkan energi. Kalau energi kita kuat akan dikumpulkan dengan vibrasi atau frekuensi yang sama. Nah,
Kalau energi kita sudah kuat, nggak mungkin kita akan diketemukan orang-orang yang banyak masalah. Pasti mau janjian itu batal. Kayak seperti ini yang ikut kan yang sefrekuensi. Kalau nggak sefrekuensi rata-rata batal. Nah itu nggak sefrekuensi namanya. Makanya yang di sini yang ikut itu rata-rata keluhannya sama, penderitaannya sama. Kan seperti itu, kan mirip-mirip nanti. Iya, kalau nggak gitu kan nggak ketemu, nggak mungkin ketemu. Terima kasih Bapak. Nah, Berarti udah tahu di luar dia. iya rata-rata yang sefrekuensi nanti yang nggak sefrekuensi mesti batal. Oh ini batal, lo nggak sefrekuensi, batal lagi. Nah, Soalnya tidak akses memang di dalam virtual saya mengaku. oke kita mulai materinya. Sekarang kita akan bahas mengenai pengamatan wajah. Diagnosa melalui wajah dan sorot mata secara holistik. Jadi kalau kita mendiagnosa itu orang datang, kita lihat wajahnya, kita akan tahu karakternya langsung. Jadi nggak perlu tanya. Bukan suzon ya Pak? Apa? Bukan suzon. Diagnosa.